Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore untuk teman-teman semua. Alhamdulillah pada saat ini kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan perkuliahan kita di dalam mata kuliah Metodologi Ilmu Pemerintahan. Kali ini merupakan pertemuan kedua. Setelah yang pertama saya hanya sempat mengirim materi karena pada saat itu saya tidak sempat uh, join via Zoom karena sesuatu dan lain hal. Nah, oleh sebab itu untuk pertemuan saat ini saya akan highlight menjelaskan kembali materi-materi yang telah saya kirim pada pertemuan sebelumnya. Nah, untuk metodologi ilmu pemerintahan ini tentu agak berbeda dengan metodologi penelitian yang kemungkinan semester depan kita akan pelajari bersama. Di metodologi ilmu pemerintahan kali ini adalah bagaimana kemudian menguatkan pemahaman kita serta mengembangkan apa yang seharusnya kita pahami di dalam ilmu pemerintahan itu sendiri, baik secara teori, baik secara empirik maupun secara praktik. Nah, itu yang menjadi bahasa saya pengantar di sesi kali ini. Berikutnya adalah saya ingin menjelaskan bahwa secara singkat mata kuliah ini sebetulnya bagaimana kemudian bisa menguraikan dan menjelaskan tentang konsep generalisasi dan teori serta pendekatan ataukah pandangan-pandangan yang mengenai ilmu pemerintahan, terutama berbicara persoalan dasar, penguatan dan pengembangan ilmu pemerintahan itu sendiri. Nah, berikutnya adalah di mata kuliah ini kita juga bakal berbicara persoalan bagaimana kemudian kita memiliki kemampuan untuk menganalisis gejala-gejala serta peristiwa pemerintahan sehingga dapat memecahkan problematika pemerintahan yang terjadi di lapangan secara empiris. Nah, ini tentu bisa dilakukan melalui kerangka sistem berpikir, sistem bekerja yang mengandung dialektika antara pendekatan teoritis, pendekatan normatif, dan pendekatan empirik dalam rangka membentuk karakter dan pengetahuan pemerintahan. Nah, sama seperti mata kuliah lainnya bahwa kita sebetulnya berupaya atau memiliki target pertemuan perkuliahan kita di setiap mata kuliahnya itu adalah 16 kali pertemuan itu sudah include ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Itu deskripsi ini awal di mata kuliah ini. Lalu apa sih yang menjadi tujuannya, capaian pembelajaran yang kita harapkan, capaian pembelajaran mata kuliah ini? Yang pertama ketika kita berbicara capaian pembelajaran lulusan, itu berangkat dari 4 parameter atau keempat indikator. Yang pertama adalah sikap. Jadi kita di tatanan mahasiswa, entahkah dia mahasiswa di perguruan tinggi Muhammadiyah ataupun negeri, itu yang menjadi prospek penilaian utama yang harus kita nilai dan harus menjadi pegangan kita pada saat kita lulus nantinya adalah sikap. Bagaimana kemudian nilai dan norma karakter kita ke depan jauh lebih memadai, jauh lebih meningkat dibanding dengan teman-teman ataukah pada saat kita tidak siap melakukan ataukah kita tidak memiliki kesempatan untuk kuliah. Jadi tentu sikap nanti yang bakal menjadi pembeda utama. Yang kedua adalah keterampilan umum. Jadi keterampilan umum ini
itu tentu teman-teman memiliki hasrat untuk mengetahui banyak hal, ya. Jadi di dalam mata kuliah ini salah satunya adalah bagaimana kemudian mengajarkan kita, memantik kita untuk membuka cara pandang, membuka pemikiran kita untuk mengetahui hal-hal yang lebih umum, gitu ya. Kita tidak hanya ingin bicara persoalan politik, kita tidak hanya ingin bicara persoalan hukum, administrasi, ekonomi, tetapi saya kira pada seluruh aspek-aspek kehidupan itu wajib kiranya kita upayakan untuk pelajari dan pahami. Lalu yang ketiga ada juga keterampilan khusus. Nah inilah yang saya kira kembali ke tujuan utama daripada mata kuliah ini adalah bagaimana kemudian wawasan terhadap pemerintahan itu tidak dipahami secara sempit, ya. Karena kalau berbicara persoalan pemerintahan itu sudah berulang kali disampaikan bahwa pemerintahan itu dari segi cakupan, dari segi orientasi itu sifatnya general, sifatnya luas. Nah, oleh sebab itu di keterampilan khusus ini itu kemudian kita diharapkan bisa memiliki penguatan, bisa memiliki pengembangan basically ilmu pemerintahan. Nah, yang keempat adalah pengetahuan. Apakah pada saat kita belajar tentang dasar-dasar ataukah pengantar ilmu pemerintahan, etika pemerintahan, birokrasi pemerintahan, eh, dan lain hal yang berkaitan dengan materi ataukah kurikulum ilmu pemerintahan, apakah sama ataukah ada perbedaan setelah kita belajar tentang metodologi ilmu pemerintahan? Karena sekali lagi mata kuliah ini mencoba meng-highlight kembali, memperdalam kembali apa-apa yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, oleh sebab itu di indikator pengetahuan ini mencoba mengukur tingkat pemahaman kita terkait dengan seberapa jauh sih kita memiliki paham, memiliki cara pandang terhadap ilmu pemerintahan, baik dari segi empirik maupun dari segi teoritis. Itu. Nah, lalu capaian pembelajaran mata kuliah berikutnya adalah bagaimana kemudian secara spesifik kita menguasai dasar dan generalisasi pemerintahan sebagai suatu disiplin ilmu. Nah, ini juga menjadi perdebatan di masa lalu, ya. Saya kira eh, apa sesama kolega, ya, sesama kolega dosen itu yang berkumpul di Asosiasi Ilmu Pemerintahan itu di beberapa tahun yang lalu mencoba menguatkan, ya, mencoba memberikan stimulus paradigma yang lebih kuat terhadap pemerintahan sehingga posisi ilmu pemerintahan ini kemudian tidak digantikan oleh ilmu politik dan ilmu administrasi. Kita melihat misalnya di salah satu perguruan tinggi di Jawa, Universitas Gajah Mada itu, di sana kan eh, nama jurusannya adalah politik pemerintahan. Kenapa terjadi hal semacam itu? Karena mereka tidak mengakui bahwa pemerintahan itu adalah suatu disiplin ilmu. Mereka menganggapnya bahwa ketika ingin mempelajari ilmu pemerintahan, maka cukup pelajari ilmu politik. Karena politik adalah pemerintahan, pemerintahan adalah politik. Begitu kira-kira pemahaman mereka. Lalu kita kemudian mencoba beralih ke Universitas Pajajaran, Bandung, itu juga sama. Cuma yang membedakan di sana adalah bagaimana kemudian pemerintahan itu diorientasikan lebih kepada semangat-semangat ataukah jiwa-jiwa birokratis. Jadi di sana ilmu pemerintahan berkembang ke semangat teknikalisasi dalam artian bahwa di sana lebih kental paham administrasinya dibanding dengan ilmu pemerintahannya, sehingga di sana lebih cocok ketika kita ingin melakukan kerja-kerja administrasi, gitu. Karena mereka memahami bahwa pemerintahan itu adalah pamong, pelayan bagi masyarakat. Nah, oleh sebab itu untuk
munculnya mata kuliah ini diharapkan bisa mencerahkan kedua isu tersebut. Nah, yang kedua adalah menguasai penjelasan gejala, peristiwa, dan hubungan pemerintahan. Di masa lalu ataukah senior-senior kita barangkali masih berkutat pada persoalan gejala, persoalan peristiwa, dan persoalan hubungan pemerintahan. Bagaimana mereka kelihatannya sangat hatam ya, sangat hafal persoalan bagaimana kemudian perbedaan hubungan pemerintah, non pemerintah, sektor swasta dan civil society, kemudian gejala dan peristiwa pemerintahan yang terjadi secara kontemporer. Tetapi di sisi yang lain, kita juga diharapkan bisa menguasai perbedaan antara objek formal dan objek materi ilmu pemerintahan dengan ilmu sosial lainnya. Kita melihat ketika flashback ke depan, ke belakang, atau kita misalnya bertanya kepada pendahulu-pendahulu kita, senior-senior kita, mereka kelihatannya sangat fasih menjelaskan persoalan perbedaan objek materi dan objek ilmu pemerintahan. Satu hal yang muncul barangkali adalah bagaimana kemudian negara itu dikatakan bahwa itulah yang menjadi objek formal, objek materi secara umum yang dimiliki oleh ilmu sosial, ilmu politik, ilmu administrasi, pemerintahan, dan seterusnya sama-sama memiliki objek materi yaitu negara. Tetapi kemudian yang membedakan adalah objek formal mereka. Kalau misalkan formal pemerintahan itu kemudian berbicara tadi persoalan gejala, peristiwa, dan hubungan pemerintahan, sementara ilmu ilmu negara berbicara tentang tata negara dan seterusnya. Nah, ini yang juga bakal kita highlight kemudian dikembangkan di dalam pelajaran metodologi ilmu pemerintahan. Lalu yang keempat, menguasai dan mampu membedakan masa-masa pemerintahan. Tantangan kita selaku mahasiswa ilmu pemerintahan maupun masyarakat ilmu pemerintahan adalah bagaimana kemudian kabut tebal, kalau bahasanya Kalpopi itu, kabut tebal kedaulatan itu harus dicerahkan. Jadi mengubur dalam-dalam apa yang menjadi masalah-masalah kenegaraan yang hari ini tidak bisa atau kelihatannya lambat untuk diselesaikan. Hari-hari ini kita juga dipertontonkan oleh berbagai macam isu yang disinyalir bisa merugikan negara dan merugikan kita selaku bangsa yang merdeka. Katakanlah sederhananya adalah persoalan hak asasi manusia. Bagaimana kemudian hak-hak kita hari ini itu kelihatannya secara secara asumsinya itu belum sepenuhnya dijamin oleh kalau kita lihat pelayanan pemerintah terhadap keberpihakan pemerintah terhadap kita kaum-kaum yang lemah ini di daerah. Nah, oleh sebab itu di dalam mata kuliah ini diharapkan bisa mampu membangun cara pandang yang lebih visioner terkait dengan pemerintahan, gitu ya. Menjadi lulusan ilmu pemerintahan yang menjunjung tinggi karakter dan pilar-pilar kebangsaan. Itu yang menjadi harapan kita di dalam hasil pelajaran mata kuliah metodologi ilmu pemerintahan. Lalu selama beberapa kali pertemuan ke depan, kita bakal mencoba mengurai secara pelan-pelan kira-kira apa sih yang menjadi pembahasan di setiap pertemuannya. Nah, kita mulai misalnya di sesi berikutnya kita berusaha beralih kepada konsep government. Karena government ini adalah bagian daripada negara, birokrasi, partai politik, rakyat, partisipasi, emansipasi, kekuasaan, dan elit. Inilah yang akan coba kita jelaskan di pertemuan berikutnya. Kemudian kita juga bakal membahas masalah demokrasi, struktur, relasi, formasi, konstitusi, desa, dan pemerintahan daerah. Gitu. Nah, apa sih yang menjadi
ukuran di dalam menyelesaikan semua pembahasan ini. Pertanyaannya kemudian, ini di antara poin-poin pembahasan apakah kita bisa selesaikan dalam suatu pertemuan ataukah beberapa kali pertemuan? Sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa di mata kuliah ini itu tinggal meng-highlight kembali, karena saya kira dan saya yakin bahwa di semester-semester sebelumnya ini sudah dipelajari. Tinggal sekali lagi adalah bagaimana cara kita menguatkan, mengembangkan paham kita terhadap indikator-indikator kajian ini. Yang kedua adalah kita bakal belajar tentang governing. Karena kalau tadi lebih fokus kepada institusinya, nah sekarang lari kepada karakter dan kepribadiannya. Kalau ibaratnya rumah ya, tadi di poin pertama berbicara persoalan rumah, sekarang berbicara persoalan bagaimana pemilik rumah itu ataukah orangnya. Nah, di sini kita bakal menilai ataukah mengkaji, memahami bagaimana sih perbuatan pemerintah, aktivitas apa yang dilakukan oleh pemerintah, lalu teknologi pemerintah yang dikembangkan saat ini dalam rangka memajukan ataukah mengembangkan negara, dan strateginya seperti apa, kebijakan perundang-undangan itu apakah kuat ataukah hanya berpihak kepada yang ini berpihak secara menyeluruh ataukah hanya menguntungkan golongan-golongan tertentu. Yang ketiga adalah kita bakalan berbicara persoalan governability. Governability ini itu lebih mengantisipasi ya, apakah misalnya pemerintah memiliki kapasitas dan bagaimana mengukur tingkat kapasitas pemerintah. Nah, kalau berbicara persoalan kapasitas pemerintah, kita juga bakal satu payung dengan pembahasan tentang otoritas pemerintah, karena mereka yang memiliki kewenangan dan kekuasaan. Nah, oleh sebab itu, selain otoritas, selain kapasitas, harus ada strong government, atau kita artikan sebagai bagaimana memperkuat pemerintahan itu supaya tidak terjadi kolaps, supaya tidak terjadi shadow. Dan yang tak kalah menarik kajian secara kontemporer hari ini adalah bagaimana kemudian munculnya orang-orang kuat lokal ya, lokal bosism itu. Nah, ini juga mempengaruhi dan diindikasikan bisa mempengaruhi terjadinya atau kemunculnya divided government. Nah, yang keempat, nantinya kita juga bakal mengkaji persoalan tata kelola pemerintahan, interaksi pemerintah dengan non-pemerintah, antara pemerintah, swasta, dan civil society, dan globalisasi itu bagaimana korelasi keempat atau ketiganya. Nah, tipe-tipe pengelolaan pemerintah. Hari-hari ini kita sibuk dipertontonkan dengan berbagai isu kontemporer. Salah satunya misalnya bagaimana kemudian institusi kepolisian itu dinilai lemah dan mengalami disintegrasi secara institusi dan kinerja. Nah, yang di lain hal adalah korupsi dan nepotisme juga masih marak terjadi di tatanan pejabat negara, mulai dari pemerintah daerah, level kementerian, dan kejaksaan sekalipun. Nah, oleh sebab itu nanti di keempat ini, di poin keempatnya adalah model governance. Jadi apakah kira-kira model atau sistem pemerintahan yang kemudian keliru, ataukah memang ada hal lain yang menyebabkan isu-isu tersebut ataukah justru tidak bisa diselesaikan secara fundamental, kenapa dibiarkan seperti itu. Nah, itu kita bakal mengkaji masalah itu. Yang kelima adalah kita juga bakal belajar tentang bagaimana mendiskusikan tentang governability, ruang lingkup daripada governability. Ini saya kira persoalan perspektif pemerintahan, membongkar rasionalitas tindakan pemerintah, strategi apa yang harus atau yang ideal dilakukan oleh pemerintah hari ini di era gempuran
era digitalisasi dan disruption era. Nah, yang keempat adalah taktik tindakan spekulatif pemerintah. Karena antara taktik dan strategi itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Tidak mungkin ada taktik kalau strateginya tidak ada. Begitupun dengan hitung-hitungan atau kalkulasi ekonomi. Karena negara, salah satu beban negara adalah persoalan keuangan negara atau dalam hal ini adalah ekonomi. Kita melihat bahwa hari-hari ini pemerintah kita masih sangat familiar dengan istilah-istilah pemulihan ekonomi pasca pandemi. Nah, ini kira-kira bagaimana perkembangannya hingga saat ini. Nah, itulah yang menjadi bagian daripada analisis teman-teman di masa mendatang. Indikator dan bobot penilaian di mata kuliah ini sama dengan bobot penilaian di mata kuliah lain. Kehadiran 10%, tugas 15%, praktik 10%, ujian tengah semester 25%, ujian akhir semester 40%. Bobot dan deskripsi penilaian dalam menentukan nilai akhir ya 85 sampai 100 itu A, 70 sampai 84 B, 55 sampai 69 C, 40 sampai 54 D, dan 0 sampai 39 E atau error. Nah, ini kalau di pertemuan pertama yang saya share kemarin itu, saya sudah kasih penugasan pertama dan saya kira teman-teman sudah menyetor itu melalui email. Nah, sekarang untuk tugas keduanya saya minta kepada teman-teman ini melakukan analisis isu. Jadi hari-hari ini isu-isu kontemporer di Indonesia terutama di tahun 2022 di antaranya adalah yang pertama pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 dan kenaikan harga barang baku atau kebutuhan pokok. Nah, ini menjadi isu, saya kira isu besar ya, isu besar untuk yang pertama. Isu besar yang kedua adalah integritas institusi dan aparat kepolisian. Kita lihat bagaimana kemudian kasus Verdi Sambo yang masih bergulir belum selesai sampai hari ini, itu kemudian muncul kasus-kasus kepolisian yang lain. Bagaimana kemudian seorang inspektur jenderal terlibat dalam hal penyalahgunaan narkoba. Nah, di sisi lain, saya kira gubernur kita kemarin, Prof. Nurdin Abdullah, itu kemudian sampai sekarang dijerat dengan pasal korupsi, kolusi, dan nepotisme. Telah dilakukan tangkap tangan oleh pihak KPK. Saya kira yang terbaru, selain daripada adanya hakim jaksa agung yang tertangkap, juga kita dihebohkan dengan adanya kasus korupsi yang dilakukan oleh Gubernur Papua Barat. Ini juga menjadi bagian daripada bagaimana kita bisa mengkaji atau menemukan solusi kira-kira apa sih atau kebijakan seperti apa yang harus kita terapkan di negara ini dalam rangka meminimalisir kegiatan atau praktik-praktik KKN tersebut. Nah, isu keempat, isu besar yang keempat adalah saya kira persoalan digitalisasi, inovasi dan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan civil society. Hari-hari ini kita tidak bisa lagi bekerja secara sendiri-sendiri. Kita butuh orang lain. Secara kelembagaan, antar lembaga yang satu dengan lembaga yang lain itu wajib hukumnya untuk melakukan kerjasama. Karena kapan tidak melakukan kerjasama, tidak melakukan kolaborasi, maka dinilai kinerjanya bakal terhambat. Salah satu contoh saya kira adalah perguruan tinggi hari ini ya. Dengan banyaknya berdiri perguruan tinggi, universitas, sekolah tinggi dan seterusnya itu, mereka juga diminta untuk melakukan kolaborasi dengan sektor lainnya.
tidak hanya bekerja sama dengan pihak pemerintah, tapi saya kira dengan dunia usaha dan dunia industri menjadi ruang bagi mereka untuk melakukan kerjasama. Nah, itu. Isu besar yang kelima adalah manuver politik dan demokrasi jelang pemilu 2024. Saya kira teman-teman yang mengikuti perkembangan media hari ini itu tidak lagi berbicara persoalan bagaimana kemudian efektivitas dan efisiensi pemerintahan, tetapi bagaimana kemudian siapa kemudian calon presiden dan siapa partai yang bakal menang di tahun pemilu 2024. Gitu. Jadi manuver politiknya ini salah satu isu besar yang teman-teman bakal analisis nanti. Misalnya kalau kita berbicara persoalan institusi partai politik, ya kelihatannya sekarang itu siapa partai politik mana saja yang melakukan persaingan yang kelihatannya sangat ketat. Tentu teman-teman mengetahui misalnya di posisi pertama ada partai PDIP, kemudian ada Golkar, ada Gerindra, ada Nasdem yang sudah lebih awal mendeklarasikan bakal calon presidennya yang akan diusung di tahun 2024. Gitu. Jadi banyak sekali, misalkan kinerja daripada penyelenggara pemilu, KPU, Panwas, bagaimana kemudian kinerjanya mereka dalam mempersiapkan pemilu yang akan datang. Jadi itu kemudian menjadi bagian daripada analisis isu yang bakal teman-teman lakukan. Lalu caranya atau petunjuknya seperti apa? Yang pertama, masing-masing memilih salah satu isu dari 5 isu yang sudah disebutkan di atas. Lalu yang kedua, tentukan satu judul isu terhadap isu besar yang dipilih. Misalnya, isu besarnya tentang disintegritas institusi dan aparat kepolisian. Judulnya adalah salah satunya misalnya Irjen Teddy Minahasa, tersangka kasus narkoba. Ini bukti terjadinya disintegritas di tubuh Polri. Lalu yang ketiga adalah lakukan analisis kasus terhadap isu dan judul yang telah ditentukan dengan cara yang pertama tentukan masalah. Jadi masalahnya seperti apa, kemungkinan bisa ditulis bagaimana kronologi kasusnya itu, kemudian membuat desain dan instrumen setelah setelah menulis kronologi kasusnya, sebab akibatnya seperti apa, didesain kira-kira langkah berikutnya, bagaimana bentuk pidananya dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah bagaimana kemudian kita mengumpulkan data dan fakta-fakta yang relevan. Jadi menganalisis kasus harus disertai dengan fakta-fakta yang ada. Kita tidak bisa menganalisis kasus kalau data-datanya kita hanya mengandalkan dugaan-dugaan atau hipotesa-hipotesa yang tidak ataukah belum jelas faktanya di lapangan. Nah, oleh sebab itu setelah poin 1, 2, dan 3 sudah tersusun, maka kita mencoba menganalisis. Jadi coba kita data-data yang sudah dikumpulkan itu kemudian dianalisis dalam bentuk tulisan dan disusun layaknya sebuah laporan analisa. Nah, apa yang kita ingin hasilkan daripada literatur kajian isu ini adalah hasil analisis itu adalah adanya pemahaman tambahan yang mendalam, ya, adanya pemahaman terkait dengan suatu fenomena atau isu. Ini disusun dalam format Microsoft Word, ukuran kertasnya A4, spasi 1,0, minimal 3 halaman dan maksimal 5 halaman. Dikumpul via email di email saya sumardi1610@gmail.com, paling lambat tanggal 19 Oktober 2022 pukul 15.30 WITA. Jadi sebelum kirim via email, pastikan subjeknya
berisi nama, kemudian nama lengkap, tugas ya, tugas misalnya teman-teman ada di reguler 1 tulis R1, tugas 2 metodologi ilmu pemerintahan atau disingkat MIP. Contoh 12.1.003 nama Sipulan, kemudian reguler 2 tugas 2 magister apa MIP ya, metodologi ilmu pemerintahan. Ini dikirim menggunakan email sendiri-sendiri. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.